Ini gue deg-degan anjir. Takutnya hewannya mati, Cok. Apakah dimakan? Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini spesial gue pengen unboxing ular python albino, Burmese python albino. Tapi sebenarnya ini bukan punya gue, tapi punya teman gue. Dan di video ini juga gue pengen kasih makan beberapa hewan, dan mungkin python yang kita unboxing nanti gue pengen lihat kira-kira dia udah mau makan apa enggak. Karena di perjalanan kurang lebih udah 1 harian. Jadi kurang lebih seharian, dan kita lihat apakah dia mau makan atau enggak. Dan di video kali ini juga gue pengen ngasih makan beberapa hewan gue yang lain, tapi gue nggak tahu yang mana aja. Mungkin retic, ball python, bearded dragon, mungkin kayaknya kayak gitu. Jadi ya buat kalian yang penasaran, simak aja videonya. Ya, jadi yang pertama gue bakal lakuin kayaknya gue pengen unboxing dulu karena takut hewannya mati ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini lah packingannya, dan gue lihat di sini kayaknya nggak ada udara sih, tapi ya who knows lah, mungkin udah dibolong-bolongin. Nah, ini keterangannya kurang lebih gini. Anda tidak bakal lihat karena akan saya sensor juga. Oke, kita langsung aja buka paketan. Ini gue deg-degan anjir. Takutnya hewannya mati, Cok. Soalnya seharian ini dikirimnya. Sebenarnya sih kemarin, berarti kurang lebih 1 hari lah. Oke, kalau gitu kameranya gue close up aja deh biar lebih enak. Dan kalian nggak usah kondisinya nggak usah kayak gini, jadi biar lebih detail gitu. Ya, jadi gunanya video unboxing di sini selain buat gua kontenin, yaitu buat gua klaim garansi. Karena ketika kita beli reptil, apalagi kirim-kirim gini, kita sangat perlu banget yang namanya garansi kalau misalnya hewannya mati. Jadi gua ngevideoin ini full version supaya kalau misalnya hewannya ada apa-apa, entah ada kecacatan fisik atau misalnya hewannya mati, gue bisa klaim garansinya. Kalian lihat di sini, ini tuh orangnya packingnya bener-bener rapet banget dan nggak diberi space udara sama sekali. Dan yang gue lihat di sini, koran-korannya pun nggak disemprot. Menurut gue ini lumayan kurang baik lah untuk ulernya. Dan awalnya gue sempet cemas, takut ularnya kenapa-napa, tapi ternyata setelah gue cek nggak masalah sih, ularnya oke-oke aja. Oke, jadi yang pertama kita pengen kasih makan ya setelah kita barusan unboxing, dan kita udah lihat tadi molapnya kayaknya kausan molapnya itu karena di paket seharian penuh, dan di paketnya juga nggak ada airnya, tapi ya itu oke lah, kayaknya sih aman-aman aja. Dan sekarang kita kayaknya mau kasih makan dulu, mulai dari ball python. Ini kita ada ball python. Ini ada kotor ya sedikit, nggak apa-apa, nanti kita bersihkan. Nah, jadi ball python ini bukan morph normal ya, buat kalian yang penasaran, ini bukan morph normal, tapi ini morph mocha. Jadi secara fisik dia mirip normal, tapi perbedaannya dari segi warna. Kalau mocha ini lebih terang dikit dibanding normal. Dan oke, kita mau coba kasih makan, tapi gue sendiri juga nggak tahu kira-kira ini dia bakal mau makan atau enggak. Tapi yang jelas kita coba dulu. Kita coba pakai tikus kecil dulu. Oke. Apakah dimakan? Lepasin kali ya. Oke, bagus sekali ya, dimakan ternyata sama dia. Sekalian gue menjelaskan boleh? Ya, jadi ball python ini sebenarnya adalah Pythonidae yang paling cocok buat para pemula dikarenakan karakter yang jinak. Dan bisa kita lihat kalau ball python ini nafsu makannya lumayan tinggi. Oleh karena itu dia cocok buat pemula karena pertama makannya nggak ribet, yang kedua karakternya jinak, dan yang ketiga dia ini low maintenance banget. Hampir semua ular sih sebenarnya low maintenance karena ular itu hewan yang simple. Kalian kasih makan cukup seminggu sekali. Dan kalau ular ini juga dibersihin bisa berbulan-bulan sekali karena dia juga jarang-jarang. Dan kalau misalnya dia buang kotoran itu biasanya setelah shedding gitu paling. Nah, untuk yang pertama ball python, dan kita coba ke hewan yang lain kali ya mungkin. Buat kalian penasaran, simak terus. Oke, jadi sekarang kita mau coba kasih makan ball python yang agak gedean ya. Dan di sini ball python ini morphnya fire dan umurnya kurang lebih 1,5 tahunan. Beratnya kurang lebih 1,3 kilo. Dan kalau ball python ini lebih dihitung ke beratnya sih, karena untuk rata-rata orang untuk breeding ya. Dan berat dari ball python ini juga kita bisa lihat kesehatan ball python dari beratnya. Kalau beratnya ringan gitu di bawah 1 kilo, apalagi umurnya udah bertahun-tahun, biasanya itu kurang sehat lah, kurang sehat.
Dikarenakan kemungkinan makannya agak kemudian. Tapi kalau BP yang ini sih overall oke banget dari segi makan. Dia makannya rakus. Dan kita mungkin akan coba nih ya sekarang. Gila, ini dia BP-nya. Boleh dilihat dulu. Nah, kayaknya sih ini lagi feeding response ya. Boleh Pak, dia ke atas. Kayaknya BP-nya lagi feeding response dan kita akan coba ambil tikusnya dulu ya. Pakai yang mana nih? Yang ini dulu kali ya? Jangan deh, yang putihan. Supaya yang hitam buat retik. Gila, lompat loh dia. Oke, kita coba langsung aja ya. Gila. Oke, ini aslinya sih jangan kayak gini nih, karena bisa digigit, cuma ya udahlah ya. Oke. Ya, ini prosesnya akan agak lama sih. Lumayan lama kalau BP ini makannya. Tapi kita kayaknya nggak bakal kasih sampai full gitu. Paling nanti gue kasih cuplikannya kalau udah hampir selesai mau makan aja, kita bakal lihat lagi ke sini. Tapi kalau untuk sekarang kita tutup dulu aja biar dia makan dengan tenang. Tutup dulu. Oke, kita lanjut ke hewan selanjutnya. Oke, jadi hewan selanjutnya yang pengen gue kasih makan di sini ada si lemon. Boleh dikasih lihat. Nah, jadi lemon ini adalah Reticulatus python, morphnya albino purple tiger platinum, dan dia ini umurnya kurang lebih 1,5 tahunan juga, jenis kelaminnya betina. Dan di sini kita mau coba kasih makan pakai tikus lagi. Nah, tapi ini gue nggak tahu ya, maksudnya dia bakal makan atau enggak. Cuma at least kita coba dulu ya, kira-kira dia makan atau enggak. Tikus yang kita agak jampi sih. Coba. Apakah Oke, dimakan ternyata sama dia. Gila. Mantap ya. Langsung dimakan sama dia loh. Oke, ini udah kenceng. Jadi retik ini tuh bisa dibilang dia nafsu makannya lumayan tinggi. Gua sendiri pernah coba kasih ayam ke si lemon, dan ternyata dimakan sama dia ayamnya. Emang agak lama sih, tapi nggak masalah sih. Karena ujung-ujungnya juga pasti ketelan sama dia. Dan kalau sekarang gue pengen kasih tikus dulu, karena gue pengen coba kasih perbandingan. Kira-kira lebih bagus mana? Ular yang dikasih makan ayam gede atau dikasih tikus tapi banyak? Sebenarnya gue ini ternak tikus sendiri, jadi kalau untuk makanan tikus gue kasih sebanyak apa juga nggak masalah. Nggak bakal habis stoknya. Tapi gue mesti tetap hati-hati untuk ngambil tikusnya karena takut perputaran ternaknya rusak gitu kalau misalnya gue sembarangan. Tapi yang jelas dia sih makannya udah biasanya pasti ini dimakan. Karena ukuran tikusnya juga nggak terlalu gede. Dan biasanya kalau gue pribadi ngasih tikus kurang lebih ya sekitar 5 atau 6 lah kalau untuk retik ini. Dan mungkin kita akan beralih ke ball python yang tadi. Sekarang kita lihat apakah dia udah nelan atau belum. Buat kalian penasaran, langsung aja kita lihat deh. Oke, jadi sekarang kita mau coba kasih makan molap yang barusan kita unboxing. Dan gue nggak tahu dia mau makan apa enggak. Tapi kalau misalnya nggak mau pun nggak masalah, karena ini bener-bener baru banget nyampe. Dan gue akan mewajarkan hal itu. Tapi kalau misalnya mau makan, justru malah lebih bagus lah gitu. Tapi ya who knows lah, kalau nggak kita coba, kita nggak bakal tahu. Yang penting kita coba dulu aja ya. Jadi kita ambil tikus dulu, coba yang warna hitam aja. Jadi ini sebenarnya tempat sementara buat tikusnya, karena nanti kan mau dikasih makan juga. Coba. Oke. Respon sih. Tapi dilewatin. Oke, kita coba diemin dulu. Oke, nice. Nah, jadi molapnya ini setelah kita coba ternyata dia mau makan dan emang nafsu makannya bagus juga ya, gue lihat. Karena dia mau nyetrek gini, tapi gue sangat paham kenapa awalnya molapnya nggak mau nyetrek, karena dia ini kan basicnya albino, dan albino ini penglihatannya agak lebih kurang dibandingin ular-ular yang normal. Tapi ya nggak masalah lah, karena ularnya juga pada akhirnya mau makan gitu. Dan kalau gue lihat tadi bisa kita lihat gerakannya itu dia agak mastiin dulu itu bener-bener tikus atau bukan, baru dia strike. Jadi dia nggak main asal strike aja gitu, karena penglihatannya bisa dibilang agak beda lah gitu. Nah, setelah ini kita mau coba ular lain lagi. Gue nggak tahu mau coba monopohon atau apa, tapi yang jelas kita coba ular dulu, baru kita coba ke reptil yang lain.
buat kalian yang masih penasaran dengan konten ini dan belum menyekip adegan ini, lanjut. Oke, jadi sekarang kita mau kasih makan monopohon dan kita pengen coba ular-ularan dulu. Tapi nggak tahu ya kadal mau atau nggak dikasih makan. Tapi yang jelas kita coba monopohon dulu aja nih. Kita kasih pinggis di sini dan masih sama pinggisnya ini juga ya. Kita coba aja. Nih gue mesti agak jaga jarak karena takutnya di strike gue sama monopohonnya. Oke, palanya di situ. Kita coba aja. Oke, langsung dimakan lagi dan ternyata nafsu makannya boleh juga ya. Boleh Pak dideketin, di close up, asik. Dan kalau monopohon ini sebenarnya dia ini golongan ular arboreal yang dimana ular arboreal itu ular yang biasa di pohon-pohonan lah gitu. Jadi dia ular yang di atas pohon-pohonan, bukan di bawah. Kalau di bawah itu biasanya terestrial. Dan monopohon ini adalah ular golongan Boanidae yang dimana mereka sistem perkawinannya itu ovovivipar. Jadi mereka bertelur di dalam perut, kemudian mereka melahirkan. Jadi berbeda dengan piton-piton lain. Kalau piton-piton itu rata-rata mereka ovipar, yaitu bertelur. Kalau ini ovovivipar. Jadi kurang lebih seperti melahirkan lah gitu, tapi sistemnya agak beda. Dan hampir semua, bukan hampir semua golongan ular Boanidae itu pasti ovovivipar. Berbeda dengan ular piton-piton kayak retik, Burmese python, itu mereka ovipar. Dan kita lihat lagi di close up. Dan kalau monopohon itu sendiri, yang betinanya ukurannya jauh lebih besar dibandingin jantannya. Dan kalau yang ini tuh betina. Kalau yang satu lagi tuh jantan, tapi kayaknya yang jantan kita nggak coba kasih makan dulu karena makannya cicak dan agak sulit dicari. Mungkin akan gue kasih makan sendiri, nggak gue videoin. Tapi kalau yang gampang kayak gini paling gue videoin ya. Oke, sekian untuk yang monopohonnya. Kita mau coba yang lain, tapi gue nggak tahu kira-kira sama hewan yang lain dimakan apa enggak. Yang penting kita coba dulu. Oke, sepertinya hewan terakhir yang bakal kita coba adalah tarantula. Waduh, jangan. Oke, sebentar sih. Oh, nggak mau, bro. Ya, coba. Berarti tarantulanya nggak mau ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Gue lepasin aja nanti jangkriknya di situ. Kalau emang dia mau makan, pasti dia makan kok. Oke, paling untuk video ini sekian dulu ya. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Makasih buat kalian yang udah nontonin video ini. Tulis di kolom komentar apa saran kalian buat video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe.